Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 28 Desember 2023, kitab Amsal 3 ayat 1 sampai 8. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya. Jadi ini kitab Amsal. Amsal ini berbicara tentang bagaimana aturan hidup dan ajaran agama untuk membawa orang pada kehidupan yang damai sejahtera. Ada sukacita, tapi juga lebih daripada kehidupan dunia, ada berkat surga damai sejahtera. Nah itu, Amsal itu. Nah khusus untuk perikop ini, ya, Amsal ini terkenal yaitu satu hikmat pendidikan dari Salomo yang dituliskan ya tentu untuk siapapun pembacanya, ya, untuk siapapun pembacanya, dan kita sangat meyakini bahwa hikmatnya Salomo ini adalah hikmatnya Tuhan untuk kita lakukan. Nah, dalam perikop ini kita lihat bagaimana Amsal ini menyampaikan, hai anakku. Nah, ini Salomo dalam usianya yang tua, tentu pada generasi yang berikutnya, ya, hai anakku ini nggak bicara soal untuk anak, tapi siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, untuk janganlah melupakan ajaranku. Nah ini ajaran agama, ajaran aturan kehidupan. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Nah ini dalam Kejadian 20 tentang 10 firman Tuhan juga disampaikan bahwa ketika anak-anak menghormatin orang tua, maka ada janji Tuhan panjang umur. Ya, tidak cuma panjang umur, tapi sejahtera gitu ya. Nah ini dalam Amsal ini begitu. Kalau panjang pun umur, kalau sakit-sakitan ya nggak enak juga. Panjang umur tapi ada sejahtera. Ya. Nah itu soal pengajaran-pengajaran tadi ya. Artinya ini firman Tuhan. Kemudian janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Sebetulnya orang yang percaya terhadap firman itu, yang lahir itu adalah kasih gitu ya. Karena firman Tuhan itu sendiri adalah Allah sendiri dalam Yohanes. Dan karakter Allah itu ya kasih, setia. Siapapun yang mengenal Tuhan, maka yang lahir dalam kehidupan itu ya kasih. Gitu ya, kasih. Nah, dan kasih itu ya mestinya ada di dalam hati siapapun yang percaya. Dan kalau dalam perikop ini dibilang, kalungkanlah di lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Jadi tidak hanya kasih yang hidup di dalam hati kita, tapi juga orang melihat. Kalungkanlah di lehermu itu semacam perhiasan dalam kehidupan yang siapapun bisa melihat
gitu ya. Siapapun melihat. Nah, apa rupanya gunanya janji Tuhan ini dalam perikop ini? Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Tidak cuma Allah yang melihat itu, tapi juga manusia. Percaya gak kita ya? Ketika kita orang-orang yang dekat dengan Tuhan, gak cuma Tuhan saja gitu ya yang memberkati, tapi juga orang-orang juga menghormati gitulah kira-kira pandangan Allah serta manusia. Nah, sehingga dia lebih fokuskan lagi berayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bulat. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, ini yang seringkali bertarung dalam pikiran kita, dalam hati kita selalu itu terjadi. Sehingga dalam perikop ini dia sebutkan, karena orang yang tidak percaya secara segenap hati, maka seringkali muncul adalah kepada pengertiannya. Pengertian itu logika, pikiran, dan itu juga yang seringkali firman Tuhan ini sulit untuk kita lakukan. Karena kita seringkali menggunakan akal pikiran kita. Apakah pikiran itu tidak bisa? Ya bisa. Tapi prinsipnya bahwa apapun yang terjadi itu, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak lepas kontrol gitu ya sebetulnya. Tidak akan lepas kontrol. Karena menjalani firman Tuhan ini tidak selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi yang tidak baik itu pun kita percaya ada sesuatu rancangan Tuhan yang jauh lebih baik. Nah, konsep yang segenap hati itu seperti itu. Dan dia bilang lagi, akuilah dia di dalam segenap lakumu. Ya, akuilah dia dalam segenap lakumu. Artinya bahwa kita percaya apapun yang terjadi, sekali lagi tidak terlepas dari rancangan Tuhan. Nah, karena dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan dia bilang, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, akan meluruskan jalanmu. Nah, apakah itu sesuatu yang mudah? Ya pasti tidak mudah. Pasti tidak mudah. Karena seringkali pikiran dan firman Tuhan itu kadang-kadang bertolak belakang. Tapi biarlah ketika itu memang kita percaya bahwa segala sesuatu ada kontrol Tuhan. Pasti ada damai sejahtera, paling tidak di dalam hati kita ada sukacita. Dan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ini lanjutannya tadi ya. Kalau orang kita itu sering bersandar kepada pengertian, kemampuan, pikiran kita, maka biasanya maka orang itu akan menganggap dirinya itu orang yang serba bisa, mengandalkan diri. Nah, firman ini kembali lagi meluruskan, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takutlah akan Tuhan, ya Tuhan pasti punya aturan. Yang dimau Tuhan ada dan yang dilarangnya juga ada. Dan di sini ditegaskannya, jauhilah kejahatan. Itulah sesuatu yang tidak berkenan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu. Nah, tadi dia bilang, kalau kamu percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, yang mendengarkan perintah ini ada panjang umur, tapi juga sejahtera. Nah, makanya dia bilang sini, ia akan menyembuhkan tubuh dan menyegarkan tulang-tulangmu. Orang yang udah usianya panjang biasanya udah penyakitan terus itu. Tapi dalam perikop ini dibilang, ia akan menyegarkan tulang-tulangmu, akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu. Ada nggak orang tua yang sudah 70-an tapi dia masih agresif, pelayanan? Ya mungkin itulah yang dijanjikan dalam Mazmur ini. Ya, walaupun dia sudah tua, udah nenek-nenek, kakek-kakek,
tapi cucu-cucunya juga masih sukacita, senang. Ini enggak, udah agak tua sedikit, nenek pun bau kali, iya kan? Kok nenek kok bau kali ini ya, kakek kok bau kali. Nah, itu bisa nanti kita lihat itu. Jadi kalau kakek nenek yang selalu memelihara firman Tuhan, dan orang akan, dia bilang tadi, karena janji Tuhan ini di situ. Dia bilang tadi, maka engkau akan mendapat kasih dan pergagaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, serta manusia. Orang akan menghormati kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak hanya Tuhan, tapi juga manusia. Nah, mungkin itu yang kita lihat ya. Kalau nenek-nenek yang dihindarin sama cucu-cucunya, anak-anaknya, mungkin karena tidak percaya. Firman Tuhan ini berjanji itu. Tidak hanya kepada Tuhan, tapi juga manusia. Nah, jadi marilah kita, siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, mari kita berupaya untuk mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam hati, dan menunjukkannya itu. Dalam perikop ini dibilang, kalungkanlah dalam lehermu. Orang juga bisa merasakannya. Tuhan, kalau saya mengirim kata di bata, dengan sebagai saya bahasa dulu kita hari. Haleluya. Amin.